Saat ini, kamu sedang berada di sebuah karnaval karena kamu ingin mampir untuk membeli sebuah camilan. Lalu, seorang pria tiba-tiba berjalan ke arahmu dengan wajah ramah. Ia melambaikan tangan ke arahmu dan tampak ingin berbincang denganmu. Tapi kamu adalah seorang ansos dan introvert takut yang punya nol pengalaman dalam bidang sosial. Berhenti sejenak, ambil HP, buka YouTube, dan dengarkan penjelasanku mengenai sosiologi. Pertama-tama, mari kita saling perkenalan dulu. Ini aku. Namaku adalah Salma Azahra, seorang siswi dari SMKN 3 Kudus yang kini duduk di bangku kelas 10 jurusan DCKT 1. Dan kamu? Sudah selesai perkenalannya, mari kita langsung kepada penjelasannya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah sosialisasi. Manusia itu makhluk sosial dan selalu saling membutuhkan. Namun, apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi adalah salah satu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sosialisasi juga terbagi menjadi beberapa tipe, bentuk, dan agen sosialisasi. Kita mulai dengan tipe sosialisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi formal yang memiliki aturan dalam komunikasinya, dan sosialisasi informal yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau bersifat akrab. Kita lanjut pada yang kedua, bentuk dari sosialisasi. Bentuknya juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu sosialisasi primer yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia atau masa-masa kanak-kanak ketika mempelajari perannya sebagai anggota keluarga, dan sosialisasi sekunder sebagai bentuk sosialisasi pada proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Lalu, yang terakhir adalah agen sosialisasi. Asing dengan kata-katanya. Jadi, agen sosialisasi adalah pihak yang berperan mensosialisasikan nilai dan norma. Agen tersebut juga termasuk keluarga, lembaga pendidikan, kelompok permainan atau teman sebaya, lingkungan kerja, dan juga media massa. Yang kedua ini tidak akan lama. Yang kedua adalah pengaruh sosial. Kita mulai dengan keselarasan individu dan lingkungan sosial yang meliputi tahap persiapan, yaitu ketika kamu mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia. Tahap meniru, ketika kamu mulai meniru beberapa peran yang kamu lihat. Tahap siap bertindak, ketika kamu mulai menyadari adanya aturan dalam dunia ini dan mengetahui peranan diri dan orang lain. Dan yang terakhir dari bagian ini adalah tahap penerimaan norma kolektif, yaitu ketika kamu sudah dianggap dewasa karena kamu sudah dapat menempatkan dirimu dalam posisi masyarakat. Lalu bagian selanjutnya cukup singkat saja. Komitmen sosial adalah suatu tindakan yang kamu lakukan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi dan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam suatu komunitas sosial serta bebas untuk mengekspresikan diri. Sudah selesai dengan berbagai penjelasan sosialisasinya? Iya atau tidak akan saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Itu menurut Paul Harton dan Chester L. adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan pada pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai keinginan masyarakat. Dan itu adalah menurut Peter L. Berger. Dan banyak penjelasan-penjelasan yang lain juga. Namun pada kesimpulannya, lembaga sosial adalah aturan atau organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Sudahi dengan penjelasannya, mari kita ketahui apa saja karakteristik lembaga sosial. Ini juga tidak akan lama, kita akan ambil contoh sekolah. Lalu karakteristiknya antara lain adalah mempunyai simbol, memiliki tata tertib, tradisi, dan aturan, memiliki usia yang lebih lama dari usia keanggotaan anggotanya, memiliki alat kelengkapan, memiliki ideologi, dan mempunyai tingkat daya tahan. Bukankah semua karakteristiknya cocok dengan sekolah? Cukup sampai di situ dan langsung pada tujuan dan fungsi dari lembaga sosial. Apa sih tujuan dari lembaga sosial?
Jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu, apa saja bentuk dari fungsi lembaga sosial? Lalu, fungsinya adalah fungsi manifest, yaitu tujuan dari banyak orang, dan fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disadari banyak orang. Dan berikutnya adalah jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Ada 5 jenis lembaga, mulai dari lembaga keluarga yang memiliki fungsi reproduksi, ekonomi, proteksi, sosialisasi, dan afeksi. Lembaga pendidikan yang dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Namun, fungsinya tetap sama walaupun dibedakan menjadi 2 pula, yaitu fungsi manifest, seperti mempersiapkan anggota keluarga untuk bekerja, membangkitkan bakat, melestarikan kebudayaan, dan mensosialisasikan keterampilan yang diperlukan. Lalu ada pula fungsi laten, yaitu mengurangi pengendalian orang tua, menyediakan sarana untuk pembangkangan, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Lembaga ekonomi yang memiliki fungsi untuk memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, melakukan barter, pengetahuan mengenai harga jual beli barang, cara penggunaan tenaga kerja, cara pengupahan tenaga kerja, cara memutuskan hubungan kerja, dan memberikan identitas ekonomi bagi masyarakat. Lembaga agama yang berfungsi untuk sumber pedoman, memberikan identitas, juga mengatur tata kelolaan masyarakat. Dan akhirnya yang terakhir, lembaga politik yang berfungsi untuk melembagakan norma, merancang dan menerapkan undang-undang yang telah disetujui, menyelesaikan konflik antar warga, melindungi warga, dan menjaga kewaspadaan menghadapi bahaya. Lalu, tahukah kamu bahwa lembaga sosial juga diklasifikasikan menjadi 5 bentuk, yaitu berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat, berdasarkan sudut pengembangan, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, berdasarkan sudut penyebaran, dan berdasarkan fungsinya. Sekarang kita akan membahas pembahasan terakhir, dinamika sosial. Apakah terdengar asing? Dinamika sosial adalah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan dan kehidupan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kehidupan ini umumnya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan juga akibat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Itu adalah sedikit informasi tambahan mengenai dinamika sosial sebelum kita berpindah ke poin pertamanya, yaitu teori dan objek masalah sosial. Teori yang sering digunakan untuk mengkaji masalah sosial ada 2, yaitu teori fungsionalis, di mana perubahan sosial merupakan dampak dari ketidakpuasan masyarakat, dan teori konflik, di mana perubahan terjadi melalui pertentangan. Sedangkan objek masalah sosial dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ketidakadilan, perilaku penyimpangan, pengendalian sosial, dan juga perubahan sosial. Poin berikutnya adalah kemiskinan sebagai permasalahan sosial. Untuk bentuk kemiskinan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu kemiskinan absolut yang merupakan titik terendah, kemiskinan relatif, di mana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat sikap dan unsur budaya masyarakat yang tidak memiliki motivasi untuk hidup yang lebih baik. Yang keempat, kemiskinan natural, di mana kemiskinan itu sudah terjadi sejak awal karena keterbatasan fisik seseorang. Dan yang terakhir adalah kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil. Sedangkan untuk penyebabnya sendiri hanya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor pribadi seperti penyakit, kecelakaan yang parah, buta huruf, serta pemborosan. Dan faktor lainnya yaitu faktor ekonomi, seperti bidang pertanian yang kekurangan alat, pengangguran, juga penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Namun, apa sih dampak dari permasalahan sosial ini? Dampak permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Poin ketiga ini tidak akan memakan waktu lama. Aku yakin kamu pasti akan dapat memahaminya dengan baik.
Beberapa permasalahan sosial yang ada di masyarakat dikarenakan ketidakadilan merupakan tindakan kesewenang-wenangan. Kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat dari ketidakadilan tersebut, dan kemiskinan adalah akibat dari kesenjangan sosial ekonomi, dan kriminalitas adalah salah satu penyimpangan juga pemberontakan sosial. Lalu, kamu sudah tahu dampaknya, maka kamu juga harus tahu cara menyelesaikannya. Poin keempat, pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Akan kuberikan contoh langsung dari kejadian nyata masyarakat, dan kamu dapat menyimpulkan dengan pemikiranmu sendiri. Sebagai contoh, konflik antara buruh dan pemilik perusahaan dapat dipecahkan melalui kompromi yang baik atau penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Lalu, ada pula masalah narkoba. Ya, untuk sekarang masih belum tuntas diatasi. Namun tentu selalu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya, seperti memberikan nasihat, juga mengajak dan membimbing agar jauh dari narkoba. Sekarang, sudah tahu cara menyelesaikannya, bukan? Maka kita akan lanjut kepada poin yang kelima. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan ini umumnya terdapat pada suatu kelompok masyarakat, dan ini adalah masalah yang seharusnya segera diatasi. Cara mengatasi kesenjangan sosial ekonomi melalui beberapa kebijakan, seperti pemberian subsidi yang adil kepada masyarakat kurang mampu, dan juga pendorongan usaha mikro kecil, menengah atau UMKM melalui model bergulir tanpa anggunan. Dan pastikan bahwa tidak ada kecurangan terlebih dahulu. Dan itu adalah yang terakhir. Sekarang kamu sudah selesai mempelajari sedikit mengenai sosiologi. Jika kamu sudah memahaminya, maka tunggu apa lagi? Kamu sudah lama menghentikan waktu dan sekarang adalah saatnya. Berikan sapaan yang tepat pada orang itu. Aku rasa itu saja penjelasan dariku. Kuharap itu agak sedikit menyenangkan. Terima kasih sudah menyisakan waktumu, dan selamat tinggal.